Kalau perlu harta bumi ini kita bikin jadi investasi sorga. Hartaku di sorga, karena itu hatiku di sorga. Selamat menikmati hidup yang penuh sukacita, bertumbuh dalam kebenaran, penuh damai sejahtera, imani hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Kembali oleh anugerah Tuhan kita diberi waktu, diberi kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya masih membahas perumpamaan-perumpamaan Yesus, lebih tepatnya belajar dari konsep-konsep yang dipinjam, yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan maksudnya kepada orang-orang di sekitarnya waktu dia melayani dan kepada saya dan saudara pada hari ini. Dan pagi ini kita akan belajar dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 tentang harta. Ya, tentang harta. Pas katanya 2023 ini akan gelap, tahun yang gelap. Ya, banyak sekali prediksi-prediksi soal itu. Jadi mungkin harta kita agak terancam di 2023. Kita tidak tahu, tapi kita percaya Tuhan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Ya, ada yang ragu-ragu sedikit bilang amin. Ayat 19 sampai 21 kita baca bersama-sama. Matius 6 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam Targum itu adalah buku penjelasan terhadap kitab Perjanjian Lama untuk orang-orang berbahasa Aram di masa Yesus. Yang disebut sebagai harta itu ternyata ada minimal 3 golongan. Yang pertama kain. Orang Yahudi itu terkenal suka mengumpulkan kain-kain berharga. Kalau zaman sekarang, saat ini saya memandang saudara-saudara warna-warni. Semua warna ada. Walaupun saya didiagnosa oleh dokter waktu periksa di dokter buta warna, tapi sebuta-butanya saya bisa melihat. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang merah agak banyak hari ini. Puji Tuhan. Batik, ada yang satu baju, hampir semua warna ada. Luar biasa. Pelangi barangkali. Tapi zaman dulu enggak begitu. Zaman dulu warna itu umum, warna itu sedikit, yang begitu-begitu saja. Tapi begitu ada warna yang lain, misalnya ungu, siapa yang pakai baju ungu? Itu cuma bisa dipakai oleh para bangsawan, saking mahalnya. Karena untuk membuat kain ungu itu prosesnya panjang.
membutuhkan bahan-bahan ekspor untuk merendam kain yang biasa lalu menjadi ungu. Sehingga orang Yahudi ketika dapat kain yang berkualitas itu langsung disimpan, ditumpuk, disimpan. Oh, pokoknya dijaga. Nah, kata harta di sini bukan sekedar harta, uang, barang, tapi lebih merujuk kepada apa yang dipakai untuk menyimpan. Peti kah, lemari kah, dompet kah, itu untuk menyimpan harta. Yang pertama kain-kain dan sejenisnya. Yang kedua duit, uang. Uang itu bisa dari berbagai macam bahan. Yang ketiga logam mulia, emas, perak dan sebagainya. Nah, 3 jenis harta yang sangat dicintai, disimpan, dijaga baik-baik oleh orang Yahudi, disinggung oleh Yesus. Yesus bilang begini ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan peti-peti penampungan. Nah, itu kalau saya terjemahkan secara bebas, kata harta di sini sebenarnya peti-peti penampungan, lemari-lemari penampungan, dompet-dompet di bumi. Di bumi ngengat dan karat, ngengat ini binatang serangga akan merusak kain-kain bagus yang sudah engkau kumpulkan. Karat akan merusak uang-uang mungkin dari logam apa yang bisa terkena karat. Dan kalaupun lolos, logam-logam mulia itu tidak mungkin digigit oleh serangga, tidak mungkin musnah oleh karat. Kalaupun lolos, pencuri membongkar serta mencurinya. Itu ayat 19 bilang. Jadi Yesus sementara membalikkan mindset berpikir orang-orang pada zaman itu bahwa fokus sukacita, fokus sukarela bekerja kita jangan hanya pada benda-benda yang sementara di bumi. Sabar, beta sonde mau khotbah soal kalau begitu semua hartamu bawalah ke gereja. Bukan itu. Ini beta bicara soal fokus, soal mindset. Mindset cara berpikir. Karena kalau cara berpikir kita adalah bumi dan segala isinya, harta-harta yang kita bungkus dalam lemari-lemari dan peti-peti itu adalah yang berbau duniawi saja, nengat, karat, pencuri membongkar. Tadi malam saya khotbah di keluarga muda dan pemuda remaja membagikan mindset ini. Jangankan nengat, karat dan pencuri, diri sendiri saja bisa tidak bahagia dengan apa yang dia miliki. Tidak percaya? Mari kita buka sekilas dalam Amsal pasal 27. Coba kita buka. Harta dunia akan sampai mana? Itu maksudnya. Mindsetnya tuh begitu. Amsal 27 ayat 20. Amsal 27 ayat 20. Yang sudah lihat boleh bilang amin. Yang belum tolong tayangkan di LCD supaya bisa baca. Ayat 20 bilang begini. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Nah, ini kembali di konsep orang Yahudi. Orang Yahudi itu selalu berpikir dunia orang mati itu tidak ada batas. Tapi kita juga harus akui saudara, orang sonde ada yang begitu mati, dia mati dia. Tiba-tiba dia bangun. Kenapa lu bisa bangun ulang? Lalu dia bilang begini, beta su sampai di dunia orang mati. Mardong bilang, su tolak, kuota su penuh, su full. Jadi lu balik ulang hidup. Nggak ada. Orang kalau mati selalu diterima oleh dunia orang mati. Sini lu kalau mau mati. Tidak ada batasan dunia orang mati itu. Kebinasaan juga tidak ada batasan. Binasa, kecelakaan di mana-mana. Siapa yang bisa tahan? Ya, bencana baru-baru yang kita lihat di Pakistan itu mengerikan sekali. Belasan ribu orang dalam waktu yang singkat mati. Tidak ada batasan, tidak akan ada puasnya dunia orang mati dan kebinasaan itu. Berbandingkan dengan kalimat yang kedua, mata manusia. Ain dalam bahasa Ibrani. Apa itu mat? Keinginan, cita-cita. Ini pasti sudah dengar.
orang jalan kaki, ya ini ilustrasi yang tidak terjadi tapi ya bisa menggambarkan perasaan hati orang. Orang jalan kaki lewat ada orang naik sepeda, enak lah dia punya sepeda. Coba beta ada sepeda, dapat sepeda. Lewat orang ada motor, Vario, enak lah dia ada Vario. Beta cuma sepeda dapat Vario. Lewat Grand Max. Nah, puji Tuhan sekolah kita baru dapat Grand Max jadi happy. Enak lah dia ada Grand Max. Coba beta yang lain ya dapat Grand Max. Lewat sedan sport. Zoom. Enak lah dia ada sedan. Terus. Memang tidak ada puasnya, saudara. Habis dapat mobil sport, dapat apa lagi? Pesawat tempur. Yang penting ada parkiran Habis dapat pesawat tempur, mau Boeing 747, silakan. Muat satu keluarga, bukan cuma satu keluarga, satu RT, bukan cuma satu RT, satu kampung kelurahan masuk di dalam. Keinginan manusia itu tidak akan pernah puas. Jadi katakanlah engkau bisa menjaga kepemilikanmu di bumi ini dari ngengat, karat dan pencuri. Tenang om, ketong susemprot anti serangga, tenang, so pakai anti karat, tenang saja. Ini tidak ada pencuri, security 24 jam. Tapi siapa yang bisa menjaga dari keserakahan? Sehingga walaupun sudah berpunya, karena fokusnya cuma di bumi, tidak akan puas. Dan orang yang tidak puas akan selalu membanding-bandingkan. Wong kok ngene, kok dibanding-banding ke. Lah itu lagu itu betul itu. Kita selalu membanding-bandingkan, betul. Tadi malam di keluarga muda beta bilang ada di sini yang sonde serak dan dia punya istri. Karena membandingkan, kayaknya istri orang lain lebih bagus deh. Suami orang lain kayaknya lebih sukses deh. Anak orang lain kayaknya lebih bagus deh. Orang tua, coba beta dapat orang tua. Terus saja. Sebelum saya lanjut dengan apa yang dimaksudkan Yesus. Kalau kita mau ganti mindset itu bagaimana? Sebelum saya lanjut. Karena bicara ini saya kasih terus saja. Lalu bagaimana dengan harta kita yang di bumi? Apa yang harus kita lakukan? Turun di bawah. Amsal 27 masih di bawah. Amsal 27 ayat 23. Turun dikit. Nah ini tipsnya. Supaya kita tidak terjebak pada keserakahan, kepada stres dan dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Mesti kalah, pasti aja kalah. Saudara, Anda tidak bisa dapat yang sempurna. Di dalam tanganmu tuh gak ada yang sempurna. Dan yang kita lihat di orang lain, yang kita banding-banding ke dengan orang lain, itu kan kita gak tahu 100%. Manusia itu kan harus berimage, ya kan. Harus kalau ketemu selamat siang bro. Ketemu tahu di rumah dia marah-marah, dia maki. Tapi kalau ketemu di muka, puji Tuhan, apa kabar? Ayat 23. Lalu kalau kita punya, untuk apa yang harus kita lakukan yang dengan yang kita punya ini? Kenallah baik-baik keadaan kambing domba tetangga. Salah. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Jadi saudara-saudara dengar baik-baik. Tips untuk kita yang punya harta di bumi, yang masih pegang, yang punya istri, yang punya suami, punya anak, punya orang tua, punya bisnis, punya usaha, punya berkat, punya gaji. Kenal apa yang engkau punya. Katakan amin. Perhatikan apa yang engkau punya. Tapi beta pun gaji UMP UMR kemana? Kelola. Katakan amin. Tanpa perasaan begini kita nggak akan pernah bersyukur. Kalau terus dibanding-banding kayak nggak ada syukur, selalu bersungut-sungut. Cuma begini, gaji cuma 1 juta, gaji cuma 10 juta. Mau bikin apa 50 juta? Tuhan Allah. Ada yang begitu kok di sini kok. 1 miliar nih proyek. Tuhan tolong, ketua depung 1% justru dapat. Haleluya. Kenal lalu ayat 24 sadari bahwa harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun temurun? Ayat 24 bilang tidak abadi. Jadi apa yang ada kelola. Maka ayat 25 sampai 27 saya baca. Kalau rumput menghilang, tunas muda nampak, rumput gunung dikumpulkan. Ayat 26. Maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Ayat 27 penting sekali.
pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Kalau kita bersyukur, kalau kita kelola, cukup, katakan amin. Mentalitas ini kita perlukan menghadapi katanya 2023. Waktu COVID itu saya khotbah begini, saya masih ingat khotbah-khotbah saya waktu COVID. Saya bilang COVID ini memang berdampak besar, tapi dampak terbesarnya bukan sakitnya, ekonomi. Bayangkan negara harus gelontorkan dana sekian, bangsa-bangsa di luar sana kesulitan, ekonomi pasti terdampak. Lalu apakah kita harus hanyut dan krisis bersama dengan dunia? Katakan tidak. Haleluya. Kita kelola apa yang kita punya dan Tuhan akan memberkati, semuanya cukup, katakan amin. Bukan cuma cukup untuk diri sendiri. Ayat 27 bagian terakhir bilang penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan masih bisa jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Saudara, saya harus omong ini, saudara. Buat kita mungkin mission trip ke Semau itu apa sih? Mission trip ke sana itu. Terus kita nyumbang, ya apa yang bisa kita sumbang? Saya bilang ke panitia, kita nggak usah banyak berharap jemaat banyak ke sana. Yang kita harap justru di sana yang rame dengan orang sana, bukan orang Kalvari yang bikin rame. Kenapa? Karena setelah seminar dan setelah KKR berulang-ulang hamba-hamba Tuhan itu datang. Aduh Pak, terima kasih. Ini sangat berguna bagi kami. Pasti juga ke Bapak Gembala. Omong begitu, aduh kami sangat diberkati. Anda bayangkan satu gembala diberkati, dia bawa ke jemaatnya diberkati. Jemaatnya bawa ke tetangganya diberkati. Semua dari mana? Dari Tuhan. Melalui siapa? Saya dan saudara yang memberi. Tidak pernah sia-sia. Haleluya. Padahal mungkin waktu memberi, aduh beta aja sudah cukup untuk beta pun diri. Tapi ini Bapak Gembala bilang, apa yang sisa bukan di sini tapi ada pada saudara. Mungkin ada yang tapi itu sangat berguna. Memberkati banyak orang. Karena kita memang bukan cuma untuk cukup diri, tapi untuk menjadi berkat. Yang setuju jadi berkat katakan amin. Bilang kiri kanan tetap semangat jadi berkat. Kasih tahu dia. Dan mungkin dia suloyo ini. Oke, sampai di situ soal berkat harta di bumi. Kita kembali ke pembahasan kita. Lalu apa yang Yesus maksud dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21? Jangan simpan, jangan kumpul di bumi. Begini saudara, Yesus sementara mau membalikan excitement kita atau rasa sukacita, sukarela, kesukaan kita. Orang itu saudara, kalau pergi kerja, ya, dan itu kerja adalah untuk kehidupannya, itu pasti sukacita. Mau ndak mau, kalau sonde sukacita dan sonde kerja betul, sonde dapat gaji. Jadi orang bangun pagi, apakah ada yang mengeluh? Bekerja leh, terima gaji leh. Apakah begitu? Enggak saudara. Mau ndak mau bangun, pi kantor, pi kebun, harus kerja dengan Pak Tani saudara, Pak Tani. Saya di kampung, dibesarkan di kampung, pagi-pagi itu kalau bangun pagi, saya dulu ketua OSIS waktu SMP, jadi bangun cepat sekali. Waktu mau pi sekolah, ada Pak Tani yang sudah pulang dari sesi pertama. Jam 6 saya keluar rumah, saya ketemu Bapak Tani lagi pikul cangkul, saya bilang, Om mau pi mana? Mau pi mana? Pulang ini. Beda jam 6 pagi baru mau pi sekolah, ini pulang, set pertama. Sukacita dia. Jadi Om mau pi mana sekarang? Minum kopi dulu, habis balik lah pi kebun. Astaga. Padahal capek tuh kerja. Tapi ada excitement di sana, ada rasa ada rasa perlu ke tempat kerja. Karena apa? Karena nanti yang saya tanam akan bertumbuh, berbuah, saya dapat hasil. Saya ngobrol dengan pekerja-pekerja yang di sini, ada yang kerja di bank, ada yang kerja di kantor, ada yang kerja. Gimana kerja? Capek. Semua bilang capek. Capeklah kerja. Tapi sambil senyum. Kenapa? Pandangannya kepada gaji. Walaupun saya capek, tetap bulanan dapat gaji. Ivan tadi malam tuh, kan harusnya saya main keyboard. Saya bilang, lu saya Ivan beta ada mau antar siswa-siswi. Kenapa lu? Sakit? Capek sa. Baru dari Waingapu, baru dari Sumba. Bikin apa? Liburan, supi di sini. Kerja kak. Capek?
capek, tapi senyum. Kenapa? Karena dia capek, tetap bulanan ada duit. Mana dia? Nah. Kalau dia sonde kerja, sana ada duit. Gini loh, Yesus sementara mau membalikkan cara berpikir kita. Kalau untuk hal dunia, kita rela capek. Kita mau berjuang, kita mau berusaha. Yesus bilang untuk harta yang di bumi sah, besok punya excitement, punya kesukaan, punya kerelaan, kerja, capek. Bagaimana kalau mindset ini dipindah? Tetap excitement di bumi, tapi waktu melihat sorga juga begitu. Haleluya. Jangan sampai saudara kita waktu memikirkan hal-hal kerajaan sorga, itu suminggu le. Saya harus terus terang, saya dalam beberapa masa dalam hidup saya ini pendeta loh. Yang tiap hari Minggu tuh kerja. Ya, harus berkhotbah. Tapi pernah ada dalam masa-masa hidup saya tuh, hari apa ini? Jumat le, puasa le. Nah, saya jujur. Sabtu lah, semua harus berdoa lah bikin khotbah. Biasa saya bikin khotbah setiap hari, tapi ada masa-masa di mana khotbah besok. Apalagi waktu di Manado tuh tiap hari Minggu, tiap ibadah hampir semua, kecuali kaum ibu dong bilang, nah ketong bikin jadwal ya om, jangan cuma om terus. Jadi nanti ada ibu gembala, ada ini ibu yang di sana. Jadi beta khotbah terus. Sampai setiap mau minggu tuh, dia bilang di Rina, besok minggu lah, khotbah lah. Sudah merasa tapi kemudian saya berpikir, kan mana jemaatnya? Kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu bersenang sedikit. Sore sudah datang ibadah pemuda, sudah datang ibadah keluarga muda. Puji Tuhan ramai sekali ibadah keluarga muda sekarang. Banyak sekali yang ikut. Haleluya. Puji Tuhan. Ada yang hadir, ada yang mengikuti dalam roh. Rohnya datang. Ayo kita galakkan kembali, kita ramaikan, banjirilah, tsunamikanlah. Ibadah pemuda, ibadah keluarga muda. Tapi kalau mindsetnya adalah ini kewajiban, datang hari Minggu, yang penting so kasih tunjuk, Tapi kita tidak punya rasa yang sama seperti waktu mengumpulkan harta di bumi. Aduh, kita akan kehilangan banyak hal, saudara. Mari hal yang secara daging mendrive kita, mendorong kita untuk bekerja di bumi, biarlah itu lebih lagi karena bukan daging tapi roh mendorong kita untuk setia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ayat 20, Matius pasal 6 ayat 20 bilang begini. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Katakan amin. Haleluya. Karena itu saudara, image bahwa mengiring Tuhan itu sejak beberapa khotbah yang lalu, kesan bahwa menjadi anak Tuhan itu harus menderita, berusaha, saya minimalisir. Saya melalui pembacaan yang teliti kepada firman. Jangan kita mengagungkan penderitaan dalam Tuhan, saudara. Lalu senang menderita. Kenapa kok menderita? Biasa jadi anak Tuhan memang harus menderita. Kok itu ada ayat-ayat bilang. Cara pandang yang keliru akan membuat kesan yang keliru. Sehingga waktu kita mengiring Tuhan dengan mindset menderita, dengan mindset sakit, lalu menikmati sakit dan penderitaan itu, tidak normal kita. Tidak normal itu. Yang normal adalah aku mengiring Tuhan dengan sukacita. Dan di dalam Tuhan aku diberkati. Katakan amin. Loh, memang diberkati kok kita. Dalam Tuhan kita punya sukacita. Katakan amin. Cek kiri kanan saudara, ada senyum kosong. Di sekolah Alkitab lagi ada debat yang memang saya sengaja lempar. Apakah menjadi
anak Tuhan, jadi orang Kristen, jadi orang percaya itu harus menderita atau harus sukacita, tidak boleh sakit. Saya lempar. Kalau ketong otak so bilang, namanya juga manusia, ya pasti sakit. Namanya juga manusia, ya pasti masalah. Mulai dengan itu, hancur dengan masalah. Ada tidak, saudara, saya kasih contoh di kelas 2. Ada tidak waktu orang menikah, sabar dulu. Sakit itu normal loh, biasa itu. Pergumulan masalah di hidup itu biasa itu. Tapi ingat, jangan diaminkan. Ada tidak waktu mau pemberkatan nikah di sini Bapak Gembala baca janji nikah. Jadi bagaimana janji nikah? Coba baca. Aku akan setia pada waktu susah, waktu senang, sakit maupun sehat. Aku akan setia dan ya namanya juga manusia. Mungkin saya bisa selingkuh juga kalau ada. Ada tidak? Tapi saya tanya, selingkuh itu ada tidak di luar sana? Ada. Orang yang selingkuh tuh ada aja. Tapi kan gak boleh dia omongin di depan. Ya kalau ada situasi ya saya jaga-jaga, saya tidak mau. Tapi bisa juga ada kemungkinan saya selingkuh. Itu bisa batal itu. Bukan dia pun nona atau dia pun nyong yang batal. Bapak Gembala yang kasih batal, stop ini pernikahan. Pulang pesan 2. Tapi kita itu mindsetnya gitu. Ya namanya juga ya di dunia ya kita ya sakit lah, masalah lah, pergumulan jadi anak Tuhan. Terus lah. Andi ya sakit gigi son sambung-sambung. Terus dari masalah. Karena dinormalisasi. Dibikin normal. Itu tidak normal, saudara. Engkau harus melangkah dengan iman, aku diberkati. Nah terus yang menderita itu yang mana om? Saya sudah bahas beberapa minggu lalu, tapi mungkin tidak sempat direkam di ibadah kedua. Tapi kita bahas dikit lah. Dikit aja. Matius pasal 5. Matius pasal 5. Ayat 9 sampai 12. Kalau mau menderita tuh ini menderita ini. Tapi yang lain enggak. Tidak menderita karena keadaan, tidak menderita karena pembentukan karakter. Ini anak-anak sekolah kita lagi digodok untuk membentuk karakter. Harus happy, karena setelah ini Anda akan jadi baik. Anda akan jadi orang yang tahan banting. Jangan waktu dibentuk, besan mau. Jadi apa? Yang gak jadi apa-apa. Haleluya. Saya itu tidak terlalu keras. Dulu saya lebih keras. Ayat 9. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kerja kita itu bawa damai, anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Karena kebenaran ada aniaya. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Karena Yesus dicela, dianiaya. Kenapa? Ya biasa menderita karena Tuhan. Kok bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Jadi kan beta ada lewat. Terus itu ibu begini di beta. Beta pu hati sakit sekali. Itu bukan menderita. Itu karena dia sariawan. Anda yang salah tafsir. Come on. Ya ini menderita sudah jadi orang Kristen. Nah, terus bagaimana ceritanya menderita? Ya saya rugi dalam usaha. Rugi dalam usaha tidak termasuk pak. Itu karena ada salah kelola uang. Itu coba dipikir. Ini berat semua ini saudara. Dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat karena Yesus. Kapan? Politik. Nah itu. Waktu orang membuka pelayanan, ada politik agama yang tidak mau, dianiaya dia, dikasih masuk penjara dia, dibilang ini itu. Waktu zaman gereja mula-mula di Roma, itu terjadi penganiayaan besar, orang-orang Kristen dibunuh, ada yang disiram ter lalu dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena Nero bilang, bukan Nero anjing saya, tapi Kaisar Nero. Nero bilang begini, orang Kristen itu makan daging manusia, minum darah manusia. Kan betul ya waktu perjamuan. Ya kan? Inilah dagingku. Inilah tubuhku. Makanlah. Inilah darahku. Minumlah. Disebarkan beneran. Padahal roti dan anggur sayang. Tapi difitnah. Apa yang terjadi? Masyarakat
menyerbu orang-orang Kristen, dianiaya. Itu aniaya. Kalau ketong pun baku tak salah dengan orang itu bukan aniaya sayang. Bukan. Haleluya. Mikir tuh harus ada di pemporsi. Nah, kalau karena kebenaran kita dianiaya, menderita karena Kristus, itu baru bisa bilang, aku ini menderita karena Tuhan. Tapi orang-orang itu di sini belum ada. Mungkin prakteknya waktu di bisnis mungkin begini. Oh, kalau kita mau berbisnis, ini harus nyogok. Kalau nyogok lancar. Nah, tapi ada enggak yang mau begitu? Saya tidak mau nyogok. Saya tidak mau terima sogok kalau cuma 5 juta, kalau 50 boleh. Itu baru menderita karena kebenaran. Jadi tolong kalau mau menderita pilih-pilih. Hidup orang Kristen itu sonde menderita. Sonde. Happy. Sukacita malah. Haleluya. Capek enggak? Capek. Ke ibadah. Berkorban. Membawa damai. Lihat sebenarnya ego jengkel. Tapi karena saya anak Tuhan saya harus baik. Itu capek. Tapi capek kayak Ivan. Capek? Iya. Tapi senyum. Kenapa senyum? Ada upah. Haleluya. Ayat 12 bilang apa? Ayat 12, coba lihat. Matius 5 ayat 12. Bersukacitalah. Jadi orang Kristen bersukacitalah. Mari beri senyum yang terbaik. Sukacita. Haleluya. Dan bergembiralah. Jadi stop sekarang murung-murung. Jadi anak Tuhan. Puji Tuhan, sukacita, bangun pagi sampai di kantor. Sweet. Kenapa lu? Beta anak Tuhan, beta harus gembira. Haleluya. Karena upahmu besar makanya itu harta jangan cuma di bumi. Kalau perlu harta bumi ini kita bikin jadi investasi sorga. Tak usah kasih di saya. Tapi harta ini dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bagi, kasih di orang, bantu orang, gaji orang, itu kemuliaan Tuhan. Kerja dengan sungguh-sungguh, karena kerja itu ibadah. Ketong kira ibadah itu hanya di gereja. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dan engkau akan diberkati itu cuma datang di bait Allah. No, hidup kita adalah ibadah. Kok bisa begitu? Tubuhmu adalah bait Allah. Ya ampun. Lupa kita. Seringkali hari Minggu beta mau pi ibadah. Dia lupa setiap detik hidupnya adalah ibadah kepada Tuhan. Ketika dia lihat Facebook dan bahas status itu juga termasuk ibadah. Hati-hati. Jangan sampai ibadahnya sesat. Ada api asing dalam bait Allah. Marah-marah di Facebook. Tag Tuhan Tuhan kenapa begini? Kalau Tuhan balas di komen baru basong rasa. Memang begitu anakku. Terkutuklah engkau. Santai. Bergembiralah, bersukacitalah, upahmu besar di sorga. Haleluya. Nah ini mindset ini penting. Ayat 21 terakhir. Matius 6 ayat 21. Jadi habis ini happy semua ya. Haleluya. Aduh, jangan menjalani hidup sakit-sakina, miskina. Diberkati kita, yang penting tahu manage. Kalau agak kurang-kurang, ya tambah-tambah dikit lah rajinnya. Bisa, tidak mungkin tidak. Selama ada usaha di situ ada jalan. Ayat 21, Matius pasal 6, sama-sama kita baca. Ini prinsip penting. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita terkooptasi, ke istilah tinggi lah. Ini pikiran ini terkungkung oleh harta dunia, ya di situ hati kita mikir ya itu aja. Mulai saya dengar berita, baca di YouTube analisis 2023 bagaimana ahli ini bilang ini, ahli itu bilang itu, sampai so bingung ini semua ahli semua ini, profesor kaburator, bocor. Paduli doh, saya tutup handphone. Ini handphone ini seringkali jadi cobaan. Diam-diam positif. Hartaku bukan di sini. Hartaku di sorga. Karena itu hatiku di sorga. Di sorga ada apa?
sukacita, kebenaran, damai sejahtera. Semua happy itu, sukacita, kebenaran, damai sejahtera. Selamat menikmati hidup yang penuh sukacita, bertumbuh dalam kebenaran, penuh damai sejahtera. Imani hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah